Oke, ada dua angka. Saat ini cuma dua angka ini yang lagi jadi sorotan utama buat memahami kondisi ekonomi kita. Dan ini bukan sekedar statistik loh, tapi bisa jadi ini adalah sinyal peringatan yang dampaknya bisa langsung terasa ke kantong kita semua. Angka yang pertama, dolar Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, nilainya berhasil nembus level psikologis Rp17.000. Dan seolah-olah itu belum cukup ya, di waktu yang hampir bersamaan, harga minyak mentah dunia ikut-ikutan melonjak, lewat dari $108 per barel. Nah, ini nih yang bikin kita semua bertanya-tanya. Apakah ini cuma gejolak pasar biasa aja yang nanti juga reda? Atau jangan-jangan kita lagi lihat tanda-tanda awal dari tekanan ekonomi yang jauh lebih serius buat kita semua di Indonesia? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi, ketika pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak terjadi bersamaan, biasanya ujung-ujungnya cuma satu, inflasi dan tekanan berat buat perekonomian. Biar ngerti, kita mulai dari kepingan puzzle yang pertama ya. Kenapa sih dolar Amerika Serikat ini bisa jadi kuat banget? Jawabannya itu ada di panggung global. Nah, ada konsep penting namanya safe haven asset. Gampangnya gini deh, pas dunia lagi gonjang-ganjing, para investor global itu pasti cari pelabuhan yang paling aman buat nyimpen duit mereka. Dan dari dulu sampai sekarang, pelabuhan teraman itu ya dolar Amerika Serikat. Nah, di sini kelihatan banget kan efek dominonya. Awalnya dari ketidakpastian global, investor jadi pada jualin aset mereka di negara-negara kayak Indonesia, terus uangnya lari ke Amerika buat beli dolar. Akibatnya, permintaan dolar jadi naik gila-gilaan, dan ujung-ujungnya, ya nilai tukar rupiah kita yang kena tekan. Oke, sekarang kita pindah ke faktor tekanan yang kedua, yaitu harga minyak yang selangit. Masalahnya nggak berhenti di nilai tukar doang loh. Dan ini dia intinya nih. Indonesia itu masih sangat-sangat bergantung sama impor energi. Produksi kita di dalam negeri aja nggak cukup. Jadi mau nggak mau, kita harus beli dari pasar dunia. Jadi, apa dong akibatnya kalau harga minyak dunia meroket? Pertama, biaya buat impor energi kita langsung bengkak. Ini bisa menekan anggaran negara karena subsidi BBM bisa ikutan jebol. Terus, biaya transportasi, logistik, semuanya jadi naik. Nah, pada akhirnya, kita-kita juga yang ngerasain lewat harga barang kebutuhan sehari-hari yang jadi makin mahal. Nah, sekarang kita bakal lihat kenapa kombinasi antara rupiah yang lemah dan harga minyak yang tinggi ini jadi bahaya banget buat ekonomi kita. Ini nih kuncinya. Indonesia itu beli minyak dari pasar global bukan pakai rupiah, tapi kita bayarnya pakai dolar Amerika. Jadi, coba bayangin kita lagi di ring tinju. Pukulan pertama datang dari sini, harga minyaknya sendiri udah naik. Jelep, kena satu. Belum selesai. Datang pukulan kedua. Semacam double punch gitu. Mata uang yang kita pakai buat beli minyak, yaitu dolar, harganya juga ikut-ikutan melambung tinggi. Jadi sakitnya double. Jadi hasilnya gimana? Biaya real untuk impor energi itu jadinya berlipat ganda. Ini bukan lagi sekedar ditambah, tapi dikali. Efeknya luar biasa besar dan bebannya berat banget. Nah, hantaman ganda ini akhirnya menekan 3 pilar utama ekonomi nasional, anggaran negara atau APBN, biaya produksi buat para pengusaha, dan yang paling berasa buat kita semua ya, daya beli kita sebagai masyarakat. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang, dengan kombinasi seberbahaya ini, apakah artinya Indonesia sudah pasti menuju krisis ekonomi? Tunggu dulu, jawabannya nggak sesimpel itu. Belum tentu. Kenapa? Karena ekonomi kita saat ini untungnya masih punya semacam bantalan pengaman. Jadi, ada 3 bantalan utamanya. Pertama, cadangan devisa kita yang masih lumayan kuat, ini ibaratnya tabungan darurat negara lah. Kedua, ekspor komoditas kita kayak batu bara dan sawit masih kencang, jadi masih ada dolar yang masuk. Dan ketiga, konsumsi di dalam negeri kita itu gede banget dan tangguh. Tapi, ya namanya bantalan, pasti ada batasnya kan? Oke, sebagai penutup, ayo kita lihat apa aja sih indikator-indikator kunci yang perlu kita awasi bareng-bareng untuk tahu arah ekonomi kita ke depan. Jadi ada 3 hal penting nih buat dipantau. Pertama, harga minyak dunia. Awas kalau sudah deket-deket $120 per barel. Kedua, ya jelas nilai tukar rupiah itu sendiri. Dan yang ketiga, perhatikan terus keputusan suku bunga dari Bank Indonesia, karena itu bakal jadi jurus andalan mereka buat melawan inflasi. Kalau ada satu pelajaran penting dari semua ini, ya ini dia. Ekonomi kita itu nggak hidup di ruang hampa. Apa yang terjadi ribuan kilometer dari sini, urusan geopolitik, energi, mata uang, semuanya itu nyambung. Dan ujung-ujungnya, bisa kerasa langsung di dompet kita masing-masing. Jadi, kalau kita rangkum lagi ya, efek dominonya tuh begini. Konflik geopolitik bikin harga minyak dan dolar naik.
Ini bikin rupiah kita jadi lemah. Dan akhirnya, tekanan inflasi di dalam negeri jadi makin menjadi-jadi. Nah, itulah alur ceritanya. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting buat kita semua. Di tengah ketidakpastian kayak gini, gimana caranya kita sebagai individu, sebagai investor, bisa melindungi keuangan kita sendiri? Nah, itu pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama.